Yang kami hormati Bapak Abdul Basuli, semoga ikut berdoa Jawa Timur tidak kena banjir dan bencana yang lain. Yang kami hormati capres-capres kita, tepuk tangan semua untuk capres. Yang tidak tepuk tangan tidak dapat rezeki. Tepuk tangan semuanya. Insya Allah tepuk tangan itu kalau senang tambah sehat. Tapi tepuk tangan karena marah bisa stroke. Tepuk tangan lagi. Semangatnya luar biasa, Pak Capres, luar biasa semangatnya. Kami merasa terima kasih dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan ini. Kami menunggu-nunggu betul kapan Capres ini hadir di Jawa Timur. Alhamdulillah hadir tanggal 13, luar biasa, dan sebagian sudah hadir tanggal 11, sudah muter-muter di Jawa Timur. Terima kasih, luar biasa. Ya. Saya ingin menyampaikan pentingnya pertemuan ini. Jumlah pemilih di Jawa Timur 30.500.000. Ya. Jumlah pemilih ini kurang lebih 19% kurang lebih dari jumlah pemilih di Indonesia. Tetapi yang menarik, setiap pilpres dan pileg di Indonesia 60%, di Jawa Timur 70%. Jadi tidak menjadi 1/6, tapi bisa mendekati 1/5 bahkan lebih. Oleh sebab itu tolong setelah nanti debat jangan muter di Jawa Timur dulu. Ya betul, oh ya betul. Bayangkan kalau pemilihnya itu hanya 105-110% juta, di sini 21 juta pemilihnya hadir di TPS. Itu saya kira jangan tidak disentuh. Ya. Yang kedua, semua yang diinginkan oleh pemilih 60% adalah didatangi langsung, disentuh langsung. Itu 62%. Ini GRES hasil penelitian tanggal 3 sampai 5 Februari. 62%. Tolong baliho penting, tapi yang penting disapa langsung dari rumah-rumah. Ini cekat di Jawa Timur, melekat. Jadi para capres kalau ingin suara 21%, jangan pulang-pulang dari Jawa Timur. Yang kedua, materi kampanye yang disenangi 88%. Harapan tentang kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran 88%. Yang 45% masalah infrastruktur. Alhamdulillah ini yang rusak infrastrukturnya sekitar Tuban, yang lain masih utuh, masih bagus. Alhamdulillah. Dan kemarin dibantu TNI untuk perbaikan. Di Jawa Timur TNI Polri-nya kompak, tidak ada yang bertengkar di Jawa Timur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kerjasamanya sangat baik bagi rumah-rumah penduduk. Kesehatan itu kurang lebih 34, tempat ibadah dan kerukunan antar agama 31%, penegakan hukum dan korupsi 21%, pendidikan 27%, pendidikan 21%, kepemudaan 15%, dan lingkungan hidup 9%. Bukan berarti tidak penting lingkungan hidup, tapi semua sungai di Jawa Timur sudah ada ikannya. Ya, sudah ada ikannya. Berarti COD-BPD-nya bagus. Ketemu langsung atau silaturahmi paling disenangi masyarakat. Kritik terhadap partai satu ada
Ya, ini beritanya nomor 1, tapi prakteknya kita itu tidak nomor 1. Ya. Berikutnya kaderisasi mulai dilakukan di partai. Jadi untuk intern partai saya kira capres masalah kaderisasi ini penting. Yang ketiga dan keempat permasalahan program yang pro-job dan pro-pur. Saya kira ini materinya di Jawa Timur yang disenangi pemilih. Moga-moga semuanya 11 ini disenangi orang Jawa Timur semuanya. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Kami atas nama DPD dan DPC sepenuhnya mendukung capres-capres kita ini. Ini luar biasa ini. Capres kita ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Capresnya tidak ada, capres semuanya. Yang perempuan tidak ada. Ya. Tapi ke depan mungkin ada perlu capres perempuan di dalam Demokrat. Tapi sudah karena konvensi sudah jalan, tidak boleh ditambahi. Ya. Terima kasih, selamat Pak Mabto dan timnya. Sekali lagi Jawa Timur siap mensukseskan capres-capres kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat jaya, Demokrat jaya, Demokrat jaya, capres ya. Sekarang jawab kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para calon presiden, yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Timur yang baru saja kemarin dilantik, sayang tidak mengundang saya, para alim ulama dan cendekiawan yang saya muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara yang sangat membahagiakan ini. Tadi saya diwawancarai menanyakan kenapa komite memilih Surabaya. Secara guyon saya katakan, kalau tidak saya pilih Surabaya, khawatir Pak Dekarwo tidak mengizinkan saya datang untuk ke Surabaya di kemudian hari. Tapi sebenarnya lah, apa yang dikatakan oleh Pak Dekarwo tadi itu yang menyebabkan kita menyelenggarakan konvensi di kota yang sangat megah ini. Karena kita juga mengharapkan ada berkah dari kepahlawanan yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh para pendahulu kita. Kita berharap agar salah satu dari 11 calon yang telah disiapkan oleh Partai Demokrat ini dapat terpilih telah menjadi RI 1 dengan semangat pahlawan yang membara. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita memang pernah mengenal konvensi yang pernah diselenggarakan di Indonesia ini, tetapi konvensi yang kita kenal hanya terbatas pada lingkungan sendiri, oleh golongan itu sendiri, dan untuk golongan itu sendiri. Konvensi kita sekarang ini yang diprakarsai oleh Bapak SBY berbeda dengan yang kita kenal. Konvensi ini membuka pada putra-putri terbaik bangsa untuk bisa diketengahkan, sehingga dengan demikian betul-betul apa yang telah diinginkan oleh
SBY ini nanti akan menjadi suatu hal yang sangat baik. Konvensi inilah satu-satunya yang dapat menjamin bahwa kita memilih Presiden RI bukan seperti memilih kucing dalam karung, tapi dipersiapkan dengan matang. Komite konvensi dalam melaksanakan tugas ini telah menjaring banyak sekali, dan setelah dijaring dan telah disaring sedemikian rupa sehingga menjadi 11 orang yang insya Allah pada hari ini, malam ini, dari sore hari ini kita akan mengenal 6 orang, kemudian sisanya 5 orang akan hadir nanti insya Allah sesudah maghrib. Hadirin hadirat yang berbahagia, harapan kita adalah untuk ke depan apa yang telah disiapkan oleh SBY ini sebagai peninggalan yang sangat baik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Partai Demokrat yang sudah memulai ini 5 tahun ke depan juga harus melaksanakan seperti ini. Apalagi kalau partai-partai yang lain bisa menirunya. Hadirin hadirat yang berbahagia, banyak hal yang kita harapkan dengan cara yang demikian ini. Masalah-masalah yang kita temukan masih banyak. SBY telah melakukan banyak hal. Ada yang sudah berhasil dan ada yang belum berhasil, dan mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Calon yang kita harapkan adalah untuk bisa meneruskan apa yang telah dikerjakan dengan baik dan memperbaiki apa yang oleh Pak SBY belum dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan-harapan itulah, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka dengan resmi. Wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat keterbatasan waktu dan jam yang telah ditentukan sudah molor, mari kita langsung fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, satukan pikiran terutama hati dan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mashidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma ya Allah, pada saat ini dan detik ini kami melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, melaksanakan suatu konvensi calon presiden Partai Demokrat. Ya Allah, kami mohon petunjuk-Mu untuk mendapatkan calon-calon pemimpin yang terbaik dalam ridho-Mu. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah, agar apa yang menjadikan calon presiden nanti benar-benar itu adalah bukan suatu pilihan. Jauhkan dari keterburukan ya Rabbana ya Karim, agar siapapun yang terpilih nantinya benar-benar bisa memajukan bangsa dan negara ini dalam ridho-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon presiden idaman kita semuanya, kita sambut Bapak Anies Baswedan.
Jenderal TNI Purnawirawan Hendri Hartono Soeharto. Dan selanjutnya, Bapak Sinyo Hari Sarodaya. Dan selanjutnya, Bapak Gita Irawan Wendawa. Dan selanjutnya, Bapak Ayono Isma. Dan acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita kepada Bapak Suko Widodo dan Ibu Emil Faizal. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sore hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang patut bersyukur karena kita berada di tengah-tengah putra terbaik bangsa yang siap menyongsong masa depan Indonesia dengan penuh optimisme. Beri aplaus sekali lagi untuk ke-6 calon presiden beserta konvensi Partai Demokrat. Mas Suko. Ya, Mbak Emil, kalau ada orang tetangga bilang Indonesia hebat, memang hebat. Karena kenapa? Karena kita punya orang-orang hebat dan ke-6 orang hebat itu berada di tengah-tengah kita dan kita akan menanyakan kehebatan kita sore ini. Terus semakin membuktikan kehebatan mereka begitu ya. Dan khusus untuk debat kandidat yang berada di Surabaya, ini adalah para outbound gitu, setelah 3 pekan sebelumnya. Kita akan fokus pada tema atau topik tentang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Tentu ini merupakan satu topik yang sangat menarik sekali untuk kita perdebatkan atau mungkin ada ide-ide yang akan muncul nantinya. Tapi kali ini, dalam debat kali ini kita juga punya mekanisme yang akan diikuti oleh ke-6 peserta termasuk 5 peserta di sesi kedua nanti. Jadi kita punya 3 sesi. Sesi yang pertama adalah paparan. Jadi nanti masing-masing dari capres ini akan memaparkan ide, gagasan, solusi atau konsep apa ketika nantinya bapak-bapak terpilih sebagai calon presiden atau terpilih sebagai presiden, konsep seperti apa, konsep sosial, budaya, pertahanan dan keamanan seperti apa yang akan diusung nantinya begitu. Itu untuk sesi yang pertama. Sesi yang kedua. Nah, sesi kedua adalah sesi eksplorasi. Sesi eksplorasi ini satu kandidat menyampaikan pokok pikiran tertentu sesuai pertanyaan yang kami berikan. Waktunya 120 detik dan kemudian kandidat lainnya diberikan kesempatan untuk merespon atau membantah atau apapun terhadap statement dari kandidat tersebut. Dan terakhir kandidat yang menyatakan merespon balik. Jadi waktu yang diberikan respon balik 1 menit. Baik, dan selanjutnya untuk sesi yang ketiga yaitu sesi closing statement. Masing-masing kandidat memberikan perbuatan tentang apa yang akan dilakukan nanti khusus untuk topik kita, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dan untuk sesi pertama tadi, waktunya masing-masing adalah 2 menit agar semua mendapatkan kesempatan dan porsi yang sama. Begitu sudah siap? Kita beri semangat sekali lagi untuk ke-6 kandidat kita. Baik, dan kita langsung masuk ke langsung sabar dulu. Jadi dari saya ada orang yang hebat dari Surabaya, namanya Evan Dimas. Kenal? Ya, semoga dia kenal.
tim usia 19 yang hebat itu kaptennya dari Surabaya dan saya mencintainya. Kenapa mereka hebat? Karena mereka itu aturan. Dan hari ini saya sama-sama sedang belajar. Karena itu saya akan menggunakan hak veto saya berkaitan dengan waktu. Jadi saya niatkan biar saya mengurangi waktu untuk menyatakan kata-kata, saya banyak akan berikan kode. Karena itu kalau waktunya kurang sekitar 15 detik, saya akan mengangkat kartu kuning. Setuju? Oke. Jadi saya cuma halo. Jadi kalau gini nanti biar penonton yang menilai. Dan kemudian kalau saya menyatakan kartu merah, maka stop. Setuju dan setuju hari ini Saya setuju di tangan saya. khusus hari ini ya. Baik, kita akan langsung saja menuju sesi yang pertama begitu. Dan sesi ini seperti yang tadi disampaikan bahwa masing-masing ada pertanyaan saja. Terlalu menggelap, bisa minta tolong? Tidak. Baik, bisa minta tolong untuk petugas sound system. Baik, sesi pertama yaitu sesi paparan. Kami persilakan dari kandidat yang pertama. Yang pertama yaitu Bapak siapa dulu? Anies Baswedan. Iya, betul sekali lagi hadirin. Kami persilakan kepada Pak Anies Baswedan. Waktunya 2 menit. Konsep sosial budaya dan pertahanan keamanan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan di depan forum yang terhormat ini. Bapak Ketua Komite, Bapak Gubernur, Ketua DPD dan hadirin sekalian. Ketika kita berbicara tentang bangsa Indonesia, maka saya ingin kita fokus pada manusianya. Bukan kita berbicara tentang infrastrukturnya. Sosial budaya adalah sosial budaya manusia Indonesia. Dan ketika kita bicara manusia, maka visi saya satu kata: Indonesia yang kuat, manusia yang kuat, keluarga yang kuat, ekonomi yang kuat, pertahanan yang kuat, budaya yang kuat. Kata kuncinya ada pada kuat. Dan di sini ditopang bukan dengan negara atau pemerintah yang menjalankan program-program yang sifatnya pasif partisipasi masyarakat. Justru saya jika terpilih menjadi presiden, saya akan menggerakkan bangsa Indonesia untuk turun tangan, terlibat, meraih yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Prinsipnya adalah bukan negara datang menyelesaikan masalah bangsa. Budaya kita dan tercermin di Pancasila. Kata kunci Pancasila adalah gotong royong. Itu adalah budaya kita dan itu hanya bisa jalan jika negara dan pemerintah hadir mengajak seluruh bangsa terlibat turun tangan. Budaya itu yang akan dibesarkan dan dilanggengkan lewat pemerintahan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anies Baswedan. Jadi saya selalu menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, andai seorang pemimpin ingin menjadi pemimpin, dia harus kenal Indonesia secara keseluruhan, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Dia harus kenal budaya Indonesia. Andai dia tidak kenal budaya Indonesia, dia akan tercabut dari akarnya budaya Indonesia menjadi orang asing di negara sendiri. Saya mengingatkan, budaya adalah dasar yang kita miliki. Oleh sebab itu, saya berpesan, mari membangun Indonesia. Jangan sampai tercabut dari akar budaya Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan harus kuat, karena negara ini sangat besar. Banyak pulaunya, banyak suku bangsanya, tidak mudah untuk menjaganya. Andai keutuhan wilayah itu bisa dijaga,
maka jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia bisa kita berikan. Beri rasa aman, nyaman, tentram. Insya Allah semua kegiatan keseharian kita bisa kita jalankan, ekonomi bisa tumbuh dengan baik, pendidikan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas. Oleh sebab itu, pertahanan keamanan harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus hebat. Kalau kita kuat, kita akan ditakuti oleh negara-negara lain sehingga mereka tidak sembarangan kepada Indonesia. Ingat, kita pernah kehilangan pulau, jangan sampai terjadi di kemudian hari. Kita harus kuat, hebat, tetapi tidak boleh menakuti orang. Terima kasih. Baik, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Pramono Edi Wibowo. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa negara kita ini didirikan di atas keragaman. Tetapi keragaman itu tidak berarti kemudian masing-masing harus menonjolkan dirinya masing-masing. Tetapi keragaman ini harus kemudian saling memperkuat menjadi dia suatu jati diri bangsa Indonesia. Itulah yang kemudian membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia dengan kekuatan karena keragamannya. Di bidang pertahanan dan keamanan, saya juga ingin kembali mengingatkan bahwa peperangan itu tidak hanya terjadi sehari dua hari. Peperangan bisa berjalan dengan lama. Kita pernah punya pengalaman yang sangat buruk karena kita pernah diembargo oleh negara blok sosialis pada saat setelah G30 SPKI, lalu kita pernah diembargo oleh negara barat di tengah-tengah semua kegiatan kita dari negara-negara barat. Berdasarkan dari itu, kemampuan untuk mempertahankan bangsa dalam jangka yang panjang hanya bisa dilakukan kalau kita mendasarkan kepada kekuatan kita ini pada industri dalam negeri. Agar kemudian apapun kepentingan orang terhadap negeri kita, lalu karena mereka tidak puas melakukan embargo, Indonesia tetap punya kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatannya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Endrianto Sutarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya cintai, kita mengetahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa ajaib, bangsa yang unik. Mengapa? Karena bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari ratusan suku bangsa, dan juga bangsa yang mempunyai 6 agama besar dan agama-agama kecil lainnya, tetapi tetap bersatu dan merdeka. Dan oleh karena itu, ini adalah warisan moyang kita, warisan pendahulu-pendahulu untuk kita semua. Ini adalah warisan budaya. Oleh karena itu, Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang dikenal oleh seluruh dunia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai prinsip-prinsip, nilai-nilai luhur yang saya setuju calon presiden kita dari Bapak Anies Baswedan katakan nilai-nilai luhur itu dalam kandungan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harga mati bagi kita, tidak boleh lenyap dari kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di abad ke-7 kita bisa menunjukkan bahwa budaya kita bisa bersinar di seluruh dunia dengan pembangunan candi
Borobudur candi agama budaya terbesar di dunia sampai sekarang. Sekarang kita tidak bisa memberikan apresiasi terhadap budaya kita semestinya. Saya punya teman banyak, seorang musisi, budayawan, yang karyanya tidak diapresiasi karena pembajakan. Sebetulnya Indonesia konsumsi musiknya tahun lalu itu 5 triliun rupiah, tapi yang dihargai hanya 50 miliar. Jadinya 1/10 saja penghargaan terhadap budayawan dan musisi kita. Kalau bicara mengenai sosial atau nilai sosial, kita harus mengacu ke Pancasila, yang merupakan kalimatun sawah untuk kita semua ke depan. Dan tentunya kalau kita mau maju ke depan, kita harus merangkul semangat Pancasila, UUD 45, dan NKRI-nya. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan kemakmuran yang adil, kemakmuran yang bisa disemangatkan dan dirasakan oleh semuanya, tentunya social value atau nilai sosial kita akan runtuh. Dan tentunya ke depan, ini terkait dengan topik ketiga, yaitu pertahanan dan keamanan. Kalau kita lihat pengeluaran anggaran untuk pertahanan kita, itu di bawah 1% dari pendapatan kita, atau 1% dari PDB Indonesia. Kalau kita mengacu ke negara-negara maju, Amerika Serikat, Uni Eropa, bahkan Jepang, mereka mengeluarkan 5-7% dari PDB-nya untuk pertahanan. Pertahanan itu pendekatannya alutsista, tapi juga keamanan. Kalau kita bicara mengenai keamanan, ini keamanan lahir dan batin, di mana setiap warga di dalam perbatasan bisa terasa aman. Dia bisa makan dengan tenang, tapi dia juga bisa hidup dengan tenang. Tapi itu harus dilindungi dengan senjata, harus dilindungi dengan intelligence yang ditopang dengan SDM yang kuat. Ke depan, kalau kita bicara mengenai pertahanan keamanan, kita harus ngomong mengenai terorisme yang sifatnya transnasional yang harus ditopang dengan intelligence. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berdapat. Soal budaya, saya berpendapat bahwa inilah yang saya pikir tepat yang dilaksanakan oleh Komite Konvensi mengangkat budaya. Budaya adalah karya rakyat. Tanpa budaya tidak ada Nusantara. Tanpa budaya tidak ada kerajaan. Tanpa budaya tidak ada Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupakan budaya. Pada Pak Dekarwo, gubernur kita, saya titip Pak, kesenian mucopat itu sudah mulai menghilang di Jawa Timur. Menurut saya ini harus dihidupkan kembali, karena mucopat di sana terdapat nilai-nilai luhur untuk bagaimana kita mencintai lingkungan, kita mencintai sesama, kita mencintai gotong royong. Itu ada di kesenian mucopat. Mengenai pertahanan dan keamanan, kita semua tidak bisa lepas dari peranan tentara nasional di Indonesia. Saya sungguh hormat kepada TNI yang telah memberi jalan kepada demokrasi, bahkan ikut mendukung demokrasi supaya semakin baik dan semakin matang. Oleh karena itu ke depan tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita siap mendukung TNI, baik dari segi kesehatan prajurit maupun alutsistanya. Kita bangga pasukan khusus TNI berjalan jauh ke Afrika membebaskan pelaut kita. Baik, kita berdoa sekali lagi untuk Pak Hairul. Berdasarkan data Pusat Komunikasi dan Informasi Mendagri mencatat bahwa sejak tahun 2010 sampai September 2013 itu ada 351 peristiwa konflik, mulai kekerasan, SARA, termasuk pertukaran pelajar, tukaran pikiran maksud saya. Nah, menurut Bapak, kalau jadi presiden beneran,
kira-kira bagaimana mengatasi problem konflik yang berpotensi merusak sistem sosial Indonesia. 2 menit. Terima kasih. Ketika konflik terjadi, poin paling utama adalah melihat ini sebagai peristiwa kekerasan antar warga negara. Hilangkan label-label itu, karena label-label ini memperumit masalah. Kalau saya jadi presiden, saya akan sebut kekerasan itu kekerasan sekelompok warga negara kepada kelompok warga negara lainnya. Tidak disebut sebagai konflik agama, etnis, keyakinan. Nomor 1. Yang kedua, membangun suasana yang toleran itu ada 2 jurusannya. Jurusan pertama adalah membangun kesadarannya lewat rumah tangga. Saya akan galangkan kampanye kesadaran hidup bineka di Indonesia sebagai bahan untuk orang tua di rumah mendidik. Yang kedua, sekolah. Sekolah harus menjadi institusi untuk mendidik tentang kebinekaan. Kebinekaan di Indonesia bukan masalah, kebinekaan adalah fakta, dan kita sudah beribu tahun hidup dalam suasana yang bineka. Tapi jurusan yang kedua adalah penegakan hukum. Sepanjang usia manusia selalu ada yang tidak toleran, selalu ada yang mau melakukan kekerasan. Di situ pentingnya penegakan hukum. Maka jika saya presiden, jika ada kekerasan, saya akan perintahkan kepada aparat keamanan untuk langsung menangkap, memproses, dan membawanya ke pengadilan. Tidak pandang bulu apakah profesinya, misalnya konflik antar pelajar, antar mahasiswa, proses. Dan bila aparat keamanan mendiamkan, saya akan melakukan demosi, akan ada penurunan. Bila tegas, saya akan melakukan promosi. 2. Satu adalah membangun kesadaran, yang kedua penegakan hukum yang tanpa syarat pada semua pelaku kekerasan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Tetapi kembali kepada budaya. Tadi juga rekan-rekan yang lain sudah menyampaikan. Apa sih budaya Indonesia itu? Sudah ada di dalam Pancasila. Andai kita melakukan semua sesuai dengan sila-sila Pancasila, tidak ada kerusuhan, tidak ada yang besar menang-menangan, tidak ada yang kecil tidak tahu diri. Lihat sila persila itu. Saya setuju. Satu lagi, ingat, memang penegakan hukum harus dikedepankan. Siapapun yang salah harus dihukum, yang benar harus dibela, tidak melihat kelompoknya, tidak melihat sukunya. Itu yang dari saya. Terima kasih. Saya harus mengatakan bahwa kalau terjadi konflik antara kelompok masyarakat, yang pertama harus kita ketahui adalah akar permasalahan. Rata-rata setelah saya mencoba menjajaki karena adanya kesenjangan, baik itu kesenjangan hukum, bahwa orang merasa satu diperlakukan secara adil, satu tidak. Barangkali ini yang lebih menyulut kemudian terjadinya kecemburuan sosial, termasuk kesenjangan di bidang kesejahteraan. Kalau ini kita lakukan secara serius, agar kemudian orang merasa terjamin kalau mereka punya permasalahan hukum, lalu juga hukum itu tertegakkan dengan baik, maka saya percaya termasuk kesenjangan sosialnya diperbaiki, maka konflik itu akan bisa diamani. Terima kasih. Tadi kita telah memahami bersama, meninggalkan bersama bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, nilai-nilai budaya luhur daripada bangsa Indonesia. Berarti kalau ada tindakan-tindakan melawan hukum, tindakan-tindakan kekerasan, radikalisme, ada sesuatu yang hilang daripada kita. Kata kuncinya adalah mari kita bangun ekonomi Indonesia dan pemerintahan. Cukup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Hanya dengan demikian, maka lambat laun
agar berkurang tindakan-tindakan seperti itu. Terima kasih. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Pancasila itu adalah kalimat bersawat untuk kita semua. Dan kalau kita bicara mengenai lebih dari 300 konflik yang terjadi dalam beberapa tahun, kita harus menyadari bahwa yang paling fundamental adalah hak dan kebebasan untuk berekspresi, hak dan kebebasan untuk berkeyakinan. Dan tentunya kalau kita bisa memastikan bahwa kesejahteraan itu bisa ada dalam setiap rumah tangga, itu akan lebih terjamin. Dan saya setuju bahwa penegakan hukum harus tegas. Kalau saya jadi presiden, saya akan tindak siapapun yang melakukan aksi-aksi yang tidak menghormati hak dan kebebasan berkeyakinan. Nah, praktek non diskriminatif ini hanya bisa berkelanjutan. Demokrasi hanya bisa berkelanjutan kalau tidak ada satupun yang terpikirkan, kalau tidak ada satupun yang terpikirkan dan siapapun yang ada di komunitas. Nilai-nilai Pancasila adalah karya rakyat Indonesia yang digali oleh Bung Karno. Oleh karena itu Pancasila adalah tidak hanya untuk mempersatukan kita, namun yang lebih penting adalah Pancasila dapat menyelesaikan masalah kita. Pancasila tidak dapat meniadakan masalah, siapapun tidak bisa. Tapi menyelesaikan masalah Pancasila itu sangat bisa. Oleh karena itu kaum mayoritas punya kewajiban untuk melindungi hak-hak kaum minoritas. Kaum minoritas punya kewajiban untuk menghargai kaum mayoritas. Di sana akan terjadi rasa damai di antara kita. Oleh karena itu, sebentar lagi karena dia menyambut Gus Dur. Saya kemarin kemakan beliau dan disinilah hebatnya ada beberapa mengangkat Pancasila sekarang. Jawa Timur ini bisa dikatakan sebagai cermin keberagaman Indonesia. Jadi kalau misalnya ada Majapahit yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur, ini kan menurut seorang antropolog ini merupakan Nusantara jilid pertama. Sementara yang sekarang ini adalah Nusantara jilid kedua. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri banyak kebudayaan luar biasa, mulai reog, ludruk, jatilan, apalagi mungkin Mas Suko tahu? Tari remo, Banyuwangi, topeng, macam-macam. Banyak sekali. Tapi kiranya ketika bapak-bapak ini terpilih sebagai presiden, kebijakan apa yang akan dikeluarkan untuk bisa memastikan bahwa kebudayaan kita ini akan tetap lestari selamanya? Kami silakan Pak Prabowo Edi Wibowo. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau budaya itu kita pegang, maka kita yakin kita tetap bangsa Indonesia. Yang saya harapkan adalah budaya itu adalah satu kekayaan, nilai yang luar biasa. Oleh sebab itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah harus lebih memberi ruang kepada budaya asli Indonesia. Ingat, budaya juga bisa meningkatkan kehidupan rakyat Indonesia kalau dikelola dengan baik. Bukan hanya tarian, bahkan yang namanya wisata kuliner Jawa Timur pun menjadi budaya yang luar biasa. Bentuk kebijakannya seperti apa kira-kira? Karena banyak orang misalnya datang ke Surabaya hanya karena wisata kuliner, masakan-masakan dari Jawa Timur, misalnya rujak timur dan lain sebagainya. Artinya jualah itu semua, berilah ruang khusus untuk dia berkembang, sehingga kita semakin bangga, semakin yakin Indonesia adalah bangsa yang luar biasa.
Lihat mana lebih baik makanan asing dengan Indonesia. Kita yakin makanan kita adalah makanan yang bervariasi dalam rasa dan penampilannya. Itu yang saya harapkan, beri ruang untuk mereka bisa berkembang. Terima kasih. Kita sekarang itu berada di era globalisasi. Globalisasi itu antara lain ada invasi dari luar yang mencoba untuk kemudian mempengaruhi cara pandang bangsa, termasuk di dalamnya budaya bangsa. Kalau kita tidak bersiap menghadapi itu dengan cara mengenalkan budaya kita sendiri melalui pendidikan dari sejak anak-anak di bawah, anak-anak sekolah TK, lalu sekolah dasar dan selanjutnya, dengan kemajuan teknologi yang sekarang terjadi, saya punya kekhawatiran bahwa kemudian budaya kita makin hari makin hilang, didominasi oleh budaya asing. Oleh karena itu, untuk menjaga agar budaya kita tetap dikenal oleh masyarakatnya, maka pendidikan, pelajaran budaya, pengenalan budaya harus dimulai sejak ini. Terima kasih. Kalau kita ikuti tadi penjelasan-penjelasan dari teman-teman, bagi saya itu semua benar. Tetapi berarti kita harus merubah kurikulum pelajaran kita mulai dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Bobot pendidikan budaya bangsa itu perlu ditingkatkan lagi. Hanya dengan pendidikan maka kita bisa memperoleh budi pekerti sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa kita, oleh masyarakat bangsa kita. Ada sedikit tergerus masalah-masalah yang ada hubungannya dengan budi pekerti itu. Oleh karena itu, siapapun akan jadi Presiden Republik Indonesia harus benar-benar pertama-tama meninjau kepada undang-undang mengenai pendidikan nasional. Itu. Terima kasih. Kita sepakat mengenai apa, tapi yang lebih penting adalah gimana. Saya yakin di ruangan ini masih banyak yang beli DVD dan CD yang ilegal, CD bajakan, dan banyak CD-CD itu adalah karya musisi nasional. Kalau kita tidak bisa mengapresiasi musisi kita sendiri, jangan ngimpi agar reog bisa diperagakan di London, di New York, agar rawon bisa diperagakan di kota-kota internasional. Saya menyadari bahwa budayawan kita itu kalau bawa alatnya saja di airport ataupun di pelabuhan itu dipersulit. Jadi pemimpin ke depan itu harus tegas untuk mengeluarkan kebijakan yang mempermudah musisi budayawan kita agar budaya kita lebih bersinar. Nah, bahkan kalau saya diperkenankan jadi pemimpin, saya memberikan insentif agar mungkin mereka tidak bayar pajak beberapa tahun, agar budaya kita itu bisa lebih bersinar. Ini apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita ratusan tahun yang lalu. Jadi apanya jelas, tapi gimana yang harus dilakukan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Gita Irawan Wirjawan. Dosa saya menyaksikan kalimat. Saya hormat kepada Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar, menghargai pluralisme. Maka itu Pak Dekarwo sebagai gubernur saya titip sekolah-sekolah NU itu jangan dibedakan dengan sekolah-sekolah pemerintah. Tolong dibantu. Karena di sekolah kita akan menghormati budaya sendiri. Jawa Timur pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, yang terbaik dari semua provinsi di tanah air. Akibat daripada itu budaya lokal itu tumbuh. Matur Pak Dekarwo bersama Gus Ipul, Banyuwangi, Jember. Hanya sayangnya dongeng anak Madura itu menghilang. Dongeng anak Madura ini Pak Dekarwo belum ini. Itu Pak, cari dongeng anak Madura itu harus dibuka kembali supaya sang ibu bisa memberikan dongengan kepada anak-anaknya terhadap kebaikan melalui dongeng anak Madura itu. Pada intinya, terima kasih. Saya garis bawahi di sini bahwa kebudayaan itu bukan sekedar urusan seni. Seni adalah bagian dari budaya, tapi jangan disamakan budaya dengan seni. Ini dua hal yang berbeda. Bagian dari
maka saya ingin berikan ruang bagi budaya itu tumbuh. Budaya itu tumbuh lewat apa? Lewat percaya diri, lewat keyakinan atas jati dirinya. Budaya akan tumbuh, dan di sini yang dibutuhkan Indonesia, ruang bagi budaya yang bervariasi ini untuk tumbuh. Dan di sini saya ingin garis bawahi kenapa banyak budaya-budaya bisa mewarnai dunia, karena mereka begitu yakin atas nilai yang dibawa. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah ruang bagi dia untuk tumbuh dan mewarnai dunia. Sebagai presiden, saya akan berikan ruang itu seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Hadirin yang ada di ruang ini dan para calon presiden, ada negara tetangga yang sekarang sedang galau, bukan karena nama kapal, tapi pada akhir bulan Maret mendatang, jika tidak ada arah terletak, Presiden SBY akan meresmikan batalion marinir di Batam, Riau. Nah, pembangunan batalion marinir 10 di Pulau Sutopo Batam adalah atas instruksi langsung Panglima Tertinggi SBY. Penempatan satuan tempur secara permanen di batas terdepan negara yang langsung berhadapan dengan halaman tetangga memiliki arti penting dan strategis. Nah, pertanyaannya Pak Tono, apa arti penting dari pembangunan pertahanan keamanan tersebut dan bagaimana agar wilayah bisa terus terjaga dengan baik? Baik, sudah cukup jelas, kami persilakan Bapak. Bahwa negara ini didirikan di atas cucuran air mata, darah, dan keringat. Untuk itu, maka kewajiban kita sebagai warga negara, tanpa peduli apa profesinya, harus mau berjuang agar supaya kedaulatan itu tetap terjaga. Oleh karena itu, sebagai bangsa, apalagi sebagai seorang presiden, maka menjaga setiap jengkal wilayah tanah air menjadi sangat penting. Karena itu kekuatan TNI sebagai alat pertahanan nasional harus kita bangun. Antara lain seperti apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pak SBY, menempatkan satu batalion marinir di ujung terdepan dari wilayah negara kita, bagian agar supaya tidak sejengkal pun wilayah kita diklaim diambil oleh negara lain, atau menjaga agar wilayah Sabang sampai Merauke ini tetap menjadi satu kesatuan. Saya tadi menyampaikan basis pertahanan yang terbaik adalah kalau kita mampu melengkapi kekuatan pertahanan kita melalui industri di dalam negeri. Mahal memang kalau industri itu hanya memproduksi alat-alat pertahanan. Tetapi kalau di kala damai dia bisa memproduksi alat-alat komersial. Katakanlah kita membuat traktor, tapi saat diperlukan dia segera bisa berubah menjadi tank. Kita membuat alat pesawat terbang komersial, transportasi umum, saat diperlukan kemudian bisa beralih menjadi produksi pesawat-pesawat tempur. Dengan cara itu, sekali lagi, kalau kita di embargo, kita tidak akan menjadi terkendala karena kita punya kemampuan sendiri di dalam menjaga setiap jengkal dari wilayah kita. Terima kasih. Yang disampaikan oleh rekan Bapak Bertono itu benar, dan juga rekan-rekan yang lain. Saya ingin menambahkan bahwa kita harus sadari Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kita mempunyai juga garis pantai nomor 2 terbesar sesudah Kanada, 81.000 km. Pada kesempatan yang berbagi ini, mengamankan 17.500 pulau ini tidak mudah. Oleh karena itu, pertama, prinsip menjaga keamanan negara ini adalah setidak-tidaknya tidak boleh ada lagi sejengkal tanah yang hilang. Jangan seperti yang dulu ada pulau yang hilang. Oleh karena itu, ini perlu saya ingatkan. Perkokoh pertahanan bangsa dan negara melalui alat-alat keamanan kita, alutsista kita.
kita, dan sebagainya. Terima kasih. Pak Emil, 80 triliun itu masih kurang dari 1% dari PDB. PDB kita 10.000 triliun. Pendekatan yang saya sampaikan sebelumnya, di Amerika Serikat pengeluaran untuk pertahanan, alutsista dan segala itu 6-7%. Bahkan Tiongkok dan Jepang itu sudah meningkatkan 7-5% dari PDB. Kita masih jauh di bawah untuk kita bisa menjaga kedaulatan dan semangat NKRI. Tapi kalau saya bicara mengenai pertahanan itu terkait juga dengan kenyamanan dan keamanan penduduk kita di dalam batas. Apakah mereka merasa aman secara lahir dan batin? Lahir, apakah makanan, kesehatan, pendidikan itu bisa terjangkau? Dan batin, apakah mereka aman koeksistensinya dengan siapapun yang ada di tetangganya? Nah, tentunya alutsista kita harus diperbaiki. Ini terkait dengan ekonomi kita. Kalau kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun, dalam 5 tahun kita bisa mengeluarkan 3-4% dari PDB untuk pendidikan alutsista. Dan itu akan mengamankan dan merawat kedaulatan kita. Kemajuan yang diperoleh oleh Presiden SBY luar biasa. Namun kemajuan tidak cukup. Dia juga harus kokoh. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya pertahanan, saya sepakat dengan semua teman-teman. Namun yang lebih penting adalah ketahanan pangan. Kita sebagai negara agraris, negara bahari, ternyata profesi petani dan nelayan adalah profesi kelas 2. Ini harus dirubah. Sehingga kaum muda kita mau menjadi petani, mau menjadi nelayan. Sehingga kita tidak impor buah-buahan, impor sayur-sayuran di tanah yang subur. Kita tidak impor ikan di laut yang luas. Bahkan walaupun Madura penghasil garam terbesar, kita masih impor garam. Nah, sehingga dengan demikian ketahanan pangan adalah mutlak untuk kita perkuat. Hargailah petani, hargailah nelayan, sehingga mereka mau berjuang untuk berjuang. Begini, ketika berbicara menempatkan pasukan di pulau-pulau terdepan, tidak ada sedikit pun pertanyaan bagi kita mengapa itu dilakukan. Itu memang harus dikerjakan, apalagi akhir-akhir ini ada sinyal-sinyal tak nyaman dari tetangga kita. Poin yang kedua, yang tidak kalah penting, pastikan mereka-mereka yang ditugaskan ke depan, di garis depan, bisa bertugas dengan tenang karena seluruh keluarganya ditanggung, kesejahteraannya dipastikan, hajat hidupnya berjalan dengan baik. Saya akan konsentrasi betul soal peningkatan kesejahteraan prajurit-prajurit kita, karena pada mereka kita titipkan tugas-tugas yang kita semua mau tahu beres. Mereka yang berada di ujung depan menjalankan yang sulit-sulit, yang berat-berat. Bagian kita menanggung kesejahteraan keluarganya agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik dan tenang. Penempatan pasukan di pulau terdepan adalah penting. Andai semua pulau bisa kita duduki karena orangnya cukup, jauh lebih baik. Tetapi tidak semua pulau bisa kita duduki secara langsung. Oleh sebab itu, yang terdepan, yang paling mungkin akan terambil oleh orang lain atau negara lain harus diduduki. Bagi pulau yang tidak bisa diduduki harus dikuasai secara teknologi. Oleh sebab itu, saya berpesan, andai menempatkan pasukan di depan, jangan lupa menempatkan orang dengan segala fasilitas kehidupannya sehingga dia bisa bertahan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Langkah apa Pak Sarudaya yang akan Bapak ambil untuk bisa mengikutsertakan masyarakat, warga negara dalam usaha bela negara dan juga usaha pertahanan keamanan? Kami persilakan Pak Sarudaya untuk menjawabnya. Terima kasih. Saya sangat setuju dan sangat komitmen kalau nantinya
saya jadi presiden atau siapapun, saya ingin menyarankan agar pertahanan, keamanan harus benar-benar juga menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Karena itu wajib bela negara perlu dilaksanakan. Jadi nantinya ada kewajiban-kewajiban setiap warga negara harus melalui suatu kegiatan bela negara. Dulu disebut wajib militer, apapun namanya, tujuannya benar, sama. Mungkin dengan ini maka tidak akan tumbuh lagi organisasi-organisasi di kampung-kampung, di daerah-daerah yang seolah-olah menjadi seperti tentara, ya, dan akhirnya disalahgunakan. Ini karena mereka rakyat kita tidak dididik untuk menjadi tentara yang sebenarnya. Ialah melalui usaha-usaha kita merekrut mereka, dilatih untuk bela negara kita. Pada satu waktu kalau ada ancaman perang, maka semua tidak ada terkecuali membela negara dan bangsa. Terima kasih. Kita bisa solid pertahanannya kalau di dalam negeri kita solid. Kita bisa solid pertahanan di dalam negeri kalau perut kita penuh. Dan tentu saja kalau tidak ada konflik satu sama lain. Ini terkait dengan pesan saya sebelumnya. Kita harus punya kebebasan untuk berekspresi dan berkeyakinan. Dan penegakan hukum harus jelas. Tapi kita juga bisa beli peralatan, pistol, tank, rudal dan segalanya. Ini harus dengan pengertian. Untuk apa? Kalau saya sih lihatnya, ini terkait dengan pendidikan kita. Saya kurang percaya dengan wajib militer, tapi pendidikan kita ke depan harus memastikan bahwa setiap orang yang warga negara itu benar-benar menghayati dan merangkul Pancasila dan benar-benar menghayati NKRI. Sehingga sewaktu mereka diberikan senjata itu, mereka ngerti itu maksud dan tujuannya apa, dan mereka juga dilatih untuk menggunakan alatnya. Kita bisa beli, tapi kalau kita nggak bisa memakainya. Dan ini saya rasa sistem pendidikan yang harus diinvestasikan ke depan untuk menjaga kedaulatan kita. Terima kasih Pak Suko. Saya pada prinsipnya setuju, tapi saya memilih untuk tidak menggunakan wajib militer. Saya lebih suka bela negara. Itu lebih cocok dengan nuansa demokrasi kita bangun. Itu diperlukan bela negara. Nah, sehingga dengan demikian saya akan menyarankan, akan memutuskan untuk TNI utamanya melalui Kodim dan kantor Korem untuk lahannya itu dapat digunakan bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk anak-anak kita dilatih disiplin, sehingga mereka sudah tanah air, sehingga mereka bisa disiplin. Sayang gedung-gedung Korem sekarang ini banyak tidak dimanfaatkan. Kenapa tidak? Ketika kita memanfaatkan hal itu. Terima kasih. Sebagai presiden, saya akan gariskan bahwa berjuang bukan pengorbanan. Berjuang adalah sebuah kehormatan. Konsepnya berbeda sama sekali. Ketika Anda dipanggil untuk terlibat dalam sebuah perjuangan, Anda tidak perlu diberi kompensasi karena Anda mendapatkan kehormatan atas nama kita semua berjuang untuk republik ini. Kiriman pesan seperti itu yang harus dibawa oleh seorang pemimpin. Di depan sini semuanya mereka terlibat perjuangan politik, dan sebagai perjuangan politik mereka memandangnya sebagai kehormatan. Karena itu 0 rupiah. Yang ingin kita berikan pesan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan mempertahankan republik ini adalah sebuah kehormatan. Karena itu ambil kehormatan itu sebagai perjuangan semesta untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ingat perjuangan arek-arek Surabaya. Itulah peran dari semua rakyat Indonesia untuk merdeka. Jadi kita kembali ke sejarah. Kita bisa merdeka karena peran dari semua rakyat Indonesia. Pertahanan Indonesia adalah pertahanan rakyat semesta. Yang perlu dipahami adalah kepada rakyat dimanapun berada,
berilah pemahaman apa itu pertahanan yang harus mereka lakukan. Sekedar contoh, nelayan apabila melihat ada kapal asing kembali selesai berlayar, beri informasi kepada satuan militer di tempat sehingga bisa ditindaklanjuti untuk mencegah. Itu yang kami lakukan. Punya hak dan kewajiban setiap warga negara untuk bela negara. Jangan lalu diartikan semua harus menyandang senjata. Tetapi yang paling penting adalah dengan profesinya masing-masing, dia harus mampu mempertahankan kedaulatan. Yang kedaulatan itu jangan diartikan hanya sekedar wilayah. Saya ingin mengingatkan kembali kepada bapak-bapak sekalian, wajib militer itu dilaksanakan selama 2 tahun. Kalau kemudian selesai itu mereka tidak punya pekerjaan, sementara mereka sudah dilatih menjadi militer profesional, maka bisa dibayangkan kita punya jutaan orang yang tidak bekerja tapi punya kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu, bekerja di profesinya masing-masing akan menjadi lebih baik sesuai dengan hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan konstitusi kita. Terima kasih. Bagaimana membangun dunia negara yang sehat dan bermartabat di Indonesia saat ini dan ke depan? Cukup jelas, Pak Dina. Baik, kami silakan Pak Dina menanggapi. 2 menit. Pertanyaannya terkait dengan penyiaran dan gimana penyiaran ke depan bisa baik untuk martabat kita. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini, cara ataupun mekanisme penyiaran itu semangatnya sangat demokratis dan itu menyongsong demokrasi yang sudah kita rangkul sejak 16 tahun yang lalu. Tapi saya sepakat dan saya setuju dengan pemikiran bahwa ke depan ini masih bisa diperbaiki. Diperbaiki dalam arti kata, kita harus menyadari bahwa konten di Indonesia dari sisi budaya sosial dan juga sains ini luar biasa besar, tapi itu penyiarannya kurang sekali. Dan saya justru bisa menyatakan kadang-kala TV kita itu agak terlalu demokratis dan berkepentingan ke arah yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan kita untuk meningkatkan martabat. Nah, ini harus diselaraskan dengan kepentingan kita untuk meningkatkan martabat kita ke depan. Tapi saya percaya dengan sistem pendidikan yang ada, ini bisa dimasukkan ke pipa TV yang bisa menyiarkan konten-konten yang luar biasa sehingga kita bisa lebih bermartabat. Tapi ini tentu tergantung kesabaran kita dan tergantung pemimpinan yang ada di depan sejauh mana mereka mau mengambil sikap agar penyiaran itu lebih selaras dengan kepentingan kita untuk meningkatkan martabat kita ke depan. Terima kasih. Media kita luar biasa. Namun saya tidak ingin menyalahkan media. Saya lebih suka kita memperkuat ketahanan budaya kita melalui pendidikan. Dan ini melalui sekolah-sekolah. Oleh karena itu juga penting, karena saya sudah pasti akan menghidupkan kembali yang namanya kelompok capir. Itu harus dihidupkan kembali. Kita ingat di Jawa Timur kelompok capir ini sempat menjadi suatu arena komunikasi antar warga untuk memperkuat budaya yang ada di desa-desa. Dan sekaligus tidak tertinggal dengan kemajuan-kemajuan yang kita peroleh melalui media. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, ketahanan budaya harus kita perkuat dan Komisi Penyiaran Indonesia saya minta bertindak tegas terhadap televisi yang menyimpang dari undang-undang. Terima kasih. Ketika program yang muncul di televisi bermasalah, tak mendidik, maka jangan cepat-cepat bicara sebatas medianya. Jika saya presiden, saya akan minta buatkan daftar sponsor-sponsor program yang tak mendidik. Lalu saya akan panggil semuanya. Kalian menggunakan media televisi untuk mengkampanyekan program yang tak mendidik. Saya atas nama bangsa Indonesia ingin kalian sadar, ubah itu. Biayai program yang mendidik, bukan biaya yang tidak mendidik. Jadi, bukan diam saja, bukan menyalahkan medianya, ada sebuah proses di situ. Dan sumber paling besar adalah mereka yang mendanai. Dan mereka yang mendanai panggil
panggil, mereka juga punya hati. Tanyakan, Anda ingin anak-anak kalian, cucu-cucu kalian menonton program seperti ini? Jika tidak mau, hentikan sponsor untuk program-program yang tak mendukung budaya Indonesia. Saya setuju dengan Mas Anies Baswedan. Ada tugas yang harus dilakukan oleh semua yang melakukan penyiaran. Jangan hanya hiburan, jangan hanya mencari uang untuk keuntungan sendiri, tetapi serangan dari luar bisa masuk melalui media secara tidak sadar, merusak yang namanya budaya Indonesia. Di mana lagi budaya Indonesia yang dulu santun, kita kesannya hanya seperti budaya Barat. Ingat kewajiban dalam pendidikan, ingat membangun negara juga melalui pendidikan. Saya berharap semua yang memiliki TV perhatikan pendidikan bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih. Kita tadi diingatkan bahwa penyiaran itu bisa menguntungkan bagi kepentingan nasional, tapi juga bisa merugikan. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Nasional harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang paham betul dari konten yang ada dari tiap-tiap radio maupun televisi, untuk kemudian kalau ada di antara televisi maupun radio yang dinilai merugikan kepentingan nasional, harus segera diberi peringatan dan dilakukan tindakan semestinya agar kemudian penyiaran ini benar-benar punya manfaat bagi bangsa dan bisa terus memperkuat kesatuan dan kesatuan kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Sebenarnya bagi kita semua sebenarnya sependapat bahwa undang-undang penyiaran itu juga harus ada konten pendidikannya. Dia mempunyai roh pendidikan. Karena sekarang ini banyak media kebablasan menayangkan film-film balas dendam, kemudian kekerasan dan sebagainya. Ini merusak watak bangsa, apalagi anak-anak didik kita. Terima kasih. Bagaimana upaya Bapak ketika nanti menjadi presiden untuk mendorong warga negara Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri? Cukup jelas tak pertanyaannya? Baik, silakan 2 menit. Yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan memerintahkan kepada jajaran pemerintah, dimulai dari kabinet yang saya pimpin, untuk tidak membeli buah-buah impor. Kita membeli buah-buah petani kita sendiri. Kita tidak bisa menghalangi impor, tapi kita bisa mengatakan tidak kepada buah-buah impor dengan mengutamakan buah-buah karya petani kita sendiri. Dan Jawa Timur luar biasa, industri pengolahannya berkembang cukup baik. Ekonomi sekarang agak turun Pak Dekarwo ya, 6,55% dari 7,1%. Itu karena ekonomi global yang juga mengurangi permintaan atas barang industri Jawa Timur. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung Pak Dekarwo. Beliau membuka jalur kepada provinsi tetangga. Tidak hanya menggantungkan kepada pasar global, tapi kepada provinsi tetangga. Inilah yang saya harapkan nanti kegotong royongan antar provinsi untuk memperkuat ekonomi masing-masing, sehingga ketergantungan kita kepada luar negeri semakin kita kurang. Berikutnya adalah iwan kaya sampai tua sampai elek, hayono tetap bersama PKN. Yang diperlukan justru keteladanan, dan dimulainya dari mana? Pemimpin, presiden, kabinet, seluruh aparatus pastikan menggunakan produk dalam negeri seluruhnya. Dan ini harus dijalankan sebagai sebuah gerakan. Kalau gerakan itu apa? Pakai contoh, ajak private sector, ajak komunitas third sector untuk semua terlibat di dalam penggunaan produk dalam negeri.
Yang kedua yang tidak kalah penting adalah kualitasnya sendiri. Tidak bisa kita memasuki era baru nanti mengandalkan kualitas produk dalam negeri yang kalah dari luar dan terus-menerus mengatakan harus pakai produk dalam negeri. Saya malah menganjurkan untuk kita tingkatkan standar itu, tuntutannya ditinggikan. Dengan begitu maka kita menggunakan produk dalam negeri tetapi juga kualitasnya tak kalah dari produk internasional. Banyak contoh yang kita ambil dari Jawa Timur. Untuk Angkatan Laut sudah menggunakan kapal produk dari Jawa Timur. Yang saya minta atau andai saya menjadi presiden, beri ruang khusus kepada mereka yang ingin mengembangkan produk dalam negeri. Karena tanpa ruang khusus, penyempurnaan dan niat dari pemimpinnya, sulit kita memberikan ruang atau akan maju produk dalam negeri. Saya berterima kasih Angkatan Laut banyak menggunakan produk dalam negeri. Angkatan Darat juga demikian. Harus ada kesungguhan. Andai dia belum sempurna, sempurnakan, bimbing sampai sempurna, sampai bisa bersaing. Jangan biarkan mereka berkembang sendiri. Terima kasih. Manusia itu pada dasarnya selalu mempertimbangkan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan bagi dirinya. Karena itu kalau kita ingin memperkenalkan produk di dalam negeri agar supaya warga negara kita membeli, maka produk itu pertama kualitasnya harus baik dengan harga yang kompetitif. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya sumber daya manusia yang berkualitas. Di samping tadi bahwa produk-produknya memang berkualitas dengan harga bersaing, contoh dari para pemimpinnya untuk mau menggunakan produk-produk dari dalam negeri, seperti contohnya negara Korea sekarang menjadi negara industri maju hanya karena pemimpinnya mau menggunakan produk di dalam negeri. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita mau jujur, produk-produk dalam negeri itu juga bisa bersaing. Ya. Saya pernah ditugaskan ke luar negeri, ke Amerika. Saya ingin olahraga tenis, beli sepatu. Saya bangga. Setelah kembali ke hotel, saya buka Made in Indonesia. Bayangkan. Jadi produk-produk dalam negeri kita juga bisa bersaing dengan kualitas yang baik. Dan tentu pertama kita memberikan sumbangan kepada ekonomi kita di dalam negeri, terutama juga kalau kita membelanjai uang kita dengan produk dalam negeri, kita menghemat devisa. Terima kasih. Sepatu saya buatan dalam negeri, celana saya, baju saya, singlet saya buatan dalam negeri, jam saya buatan luar negeri, topi saya buatan dalam negeri. 3 hari yang lalu kita baru saja mengeluarkan undang-undang perdagangan yang selama 80 tahun tidak berhasil. Dan semangat undang-undang perdagangan adalah untuk meningkatkan produksi produk dalam negeri yang akan kita konsumsi ke depan. Saya Menteri Perdagangan pertama yang mengeluarkan Permen 70 yang mengharuskan 80% produk yang dijual di retail modern harus buatan dalam negeri. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, meningkatkan produk dalam negeri atau penggunaan produk dalam negeri itu tidak dengan menginstruksikan dan memaksa. Kita harus memfasilitasi UKM kita dan industri kita agar bisa bersaing. Tapi kenyataannya, gimana kalau industri kita itu disuruh bersaing tapi bunganya masih 15%, sedangkan di Tiongkok 2%. Gimana kalau mereka harus bayar tarif listrik 3 kali lipat daripada apa yang harus dibayar oleh pesaing-pesaing kita di Malaysia, Singapura, dan Tiongkok? Pemimpin ke depan itu bukan hanya meminta seseorang untuk menggunakan produk dalam negeri, tapi fasilitasi dan memberikan insentif kepada perusahaan kita untuk meningkatkan produksi produk dalam negeri. Tadi kita berbicara Indonesia yang raya, Indonesia yang bineka. Saya ingin garis bawahi, fokus kita bukan soal konflik. Saya ingin tegaskan
bahwa kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itu yang akan menjadi konsentrasi, bukan menghilangkan konflik, tapi menghadirkan rasa keadilan. Dan ini artinya kesejahteraan dan keadilan dibereskan bersama-sama sehingga yang disebut sebagai ketimpangan itu bisa tidak lagi menjadi pemandangan umum. Yang kedua, Republik ini hadir dengan semangat gotong royong. Mari kita terus dorong semangat gotong royong ini dengan cara melihat masalah yang ada di Indonesia sebagai masalah kita. Kita miliki masalah itu, lalu kita sama-sama terlibat menyelesaikan masalah. Dan di sini berjuang terlibat jangan pernah, saya katakan ulang, dianggap sebagai pengorbanan, tapi jadikan sikap untuk turun tangan, sikap untuk terlibat sebagai sebuah kehormatan. Dan ini yang harus dikembalikan di Indonesia kita. Saya berpesan, jangan pernah tinggalkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia bisa dilihat dari Pancasila. Lakukan itu semua sesuai dengan sila-sila yang terkandung di dalamnya. Itu harapan para pendiri bangsa ini. Yang kedua, mana pernah bisa membangun bangsa kalau kita tidak rukun. Oleh sebab itu, pertahanan, keamanan harus bisa memberi kenyamanan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu juga saya mohon, dalam kegiatan esok tidak lama lagi ada pemilihan umum atau ada pemilihan legislatif. Ikutlah menentukan jalan dari demokrasi Indonesia yang lebih baik. Jangan pernah menjadi korban, karena itu akan membahayakan. Saya ingin agar kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena dengan kebanggaan maka kita akan menjaga semua kekayaan yang kita miliki, kekayaan budaya, kekayaan alam, kekayaan dari jati diri bangsa, yang kemudian itu akan bisa dilihat dari kegiatan masyarakat yang sehari-hari lalu ingin menunjukkan prestasinya kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita bangga sebagai bangsa, saya percaya tidak terlalu lama kita bisa terus mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain. Karena itu, banggalah jadi bangsa Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita adalah bangsa majemuk. Kita adalah bangsa yang beragam. Oleh karena itu, marilah saya ajak kita semua pinter-pinter untuk merawat kemajemukan ini. Bangsa Indonesia satu dan tetap satu sampai kapanpun. Hiduplah dengan melaksanakan prinsip kasih sayang. Kasih akan menembus segala perbedaan. Saya bermimpi bahwa acara debat konvensi yang berikutnya bisa disiarkan di TV nasional. Karena itu mencerminkan demokrasi dan apresiasi kita terhadap budaya kita dan pendidikan kita. Proses politik konvensi ini adalah pendidikan yang luar biasa, pendidikan politik yang luar biasa. Saya juga menggarisbawahi bahwa penegakan hukum itu penting, kesejahteraan itu penting untuk memastikan pertahanan dan keamanan nasional. Tapi itu harus diselimuti dengan kekokohan sistem pertahanan kita di perbatasan. Tentunya kita sudah banyak bicara mengenai alutsista yang hanya bisa ditopang dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan SDM kita yang menggunakan peralatan yang akan diperoleh. Saya percaya dengan roda ekonomi yang sudah diprakarsai oleh Pak SBY, juga Pak Dekarwo pertahanan. Akhir kata, tentunya kalau bicara mengenai produk dalam negeri, saya juga bermimpi bahwa bagian besar dari alutsista kita nggak ada alasan nggak bisa dibuat di dalam negeri kita, dan itu akan menjadi bagian dari tesis untuk kita mempromosikan produk dalam negeri kita. Kita adalah bangsa pejuang. Dari
zaman penjajahan sampai ke era kemerdekaan, dan semestinya apalagi yang dari kota Surabaya, kota pahlawan, pelihara semangat juang itu. Jangan mau kalah dengan bangsa lain. Sehingga saya titip sini hadir SMK Kosgoro Balunggendo Sidoarjo. Di sekolah kalian pastikan kurikulumnya tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Pastikan itu. Dan saya akan memperkuat kurikulum 2013 untuk tidak dirubah lagi, supaya nanti 2013 ini melahirkan putra-putri yang beriman, berkarakter, baru berilmu, sehingga kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Karena apa? Ingat, prasyarat yang paling penting adalah berdikari dalam ekonomi, berdalam dalam politik, dan yang ketiga, berpribadian budaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntasnya 3 sesi konvensi ini kita pasti jauh dari mimpi-mimpi itu, dan semoga konvensi kali ini membawa manfaat bagi kita. Kita mohon maaf juga kepada Capres barangkali dalam membawa acara kami mungkin ada kurang. Baik, terima kasih, dan untuk bersama melalui debat ini juga akan nantinya bisa memberikan gambaran kepada masyarakat untuk nantinya bisa memperoleh pemimpin yang bersih, kompeten, dan juga kredibel. Yang jelas 6 orang ini adalah pemimpin yang top markoto. Kita serahkan Mas Budi. Dalam teman-teman media bisa ngambil posisi tetap di bawah. Iya. Mas Suko sama Mbak Nini masih di sini dulu, ambil berapa dulu? Ya, di sini dulu Mas Suko, Mas Suko. Selanjutnya adalah bergandeng tangan. Kamu bergandeng tangan, kemudian diangkat ke atas. Selanjutnya kita ke atas panggung dari Komite Konvensi, Bapak Marco Tasuni beserta Konvensi dan Pak D. Karwo, Gubernur Jawa Timur. Untuk Pak Marco Tasuni dan Pak D. Karwo di tengah-tengah. Kemudian Mbak Emin dan Mbak Emin, silakan sama Mas Suko di ujung kiri kanan. Ya, sebelah sana satu lagi sebelah sana. Iya. Silakan didokumentasikan. Oke, kembali bergandeng tangan.